Ya, baik. Terima kasih Dokter Haikal atas pengantarnya. Untuk mempercepat waktu, saya coba share screen saya. Mudah-mudahan lancar sebentar. Ya. Sudah terlihat belum ya? Ini? Sudah, Dok, sudah. Ya, ini ya sudah lancar ya. Oke, baiklah. Jadi saya pagi menjelang siang ini akan coba share tentang krill oil. Saya tidak tahu sampai di mana kita sudah memakainya atau mengetahuinya. Karena sebelum saya lanjut, selalu tadi juga seperti dikatakan oleh Prof. Aca, saya selalu men-share slide ini disclaimer. Ya, jadi apa yang saya katakan di sini adalah eh, saya bukan promotornya dan juga indikasi maupun dosis adalah off label. Ini penting sekali, apalagi sekarang ya. Jadi saya anjurkan juga setiap presentan membawakan ini, terutama kalau berkaitan dengan suatu produk. Terima kasih. Nah, ini sebentar saya cek ininya apa pointernya dulu. Nah, ini saudara-saudara, teman-teman lihat, ini gambaran apakah ini rambut orang? Bukan ya. Jadi ini bukan rambut, tapi coba lihat itu. Binatang hewan-hewan yang kecil sekali diperbesar ini dan itu adalah yang kita sebut krill. Nah, kalau kita bicara krill, maka kita akan bicara nanti banyak tentang omega. Mungkin pelajaran tentang omega ini agak membingungkan. Ada omega 3, ada omega 6, ada omega 9. Lalu omega 3 kita akan bicara di sini. Ini adalah dari PUFA. Itu ada yang disebut EPA yang berasal dari ikan ya maupun apa udang dan sebagainya dan DHA ya docosahexaenoic acid dan alpha linolenic acid ya. Eh, Selanjutnya kita akan lihat tentang krill oil. Krill oil ini eh, mulai mulai terkuak atau mulai ramai setelah Dr. Oz ya Dr. Oz Amerika memulai membawakannya dalam acara-acara mereka sekitar 10 tahun lebih dan sejak itulah maka krill oil menarik perhatian pemirsa-pemirsa dari Dr. Oz dan juga di seluruh dunia. Nah, apa sih krill oil? Krill oil itu adalah sebenarnya kalau lihat gambar ini adalah udang sejenis udang yang kecil sekali dan adanya itu hanya di plankton-plankton di sekitar Antartik di agak perairan yang agak dingin ya di sekitar Antartika, Kanada, Jepang dan sebagainya ini. Dan ini kelihatannya seperti rambut dan sebagainya. Antarctic krill dengan nama berbagai macam. Kita sebutnya ada Eva dan masing-masing negara memberikan nama yang aneh atau berbeda. Tapi ini adalah merupakan bagian dari plankton yang kita sebut plankton dan ini merupakan uh, makanan bagi hewan-hewan yang besar-besar. Maksudnya ikan, seperti ikan paus ya dan ikan paus yang besar di daerah situ, ikan shark dan sebagainya. Jadi krill oil itu dikatakan kaya akan fosfolipid ya dan fosfolipid itunya terikat lah omega fatty acids dan fatty acid yang terikat adalah yang disebut EPA dan DHA. Ya. Dan ini berbeda dengan minyak ikan yang selama ini kita minum atau apa, bahwa krill oil itu mengandung uh, apa EPA dan DHA yang terikat pada fosfolipid, ya. Dan juga selain itu mengandung suatu antioksidan yang kuat sekali namanya astaxanthin. Ya. Nah, jadi ini gambaran lain. Jadi krill oil itu suatu kompleks nutrien yang terdiri dari fatty acid-nya, lalu terikat pada gliserol, dan ada kolinnya dan fosfat. Nanti akan kita lihat eh, bedanya apa. Nah inilah, tadi ini krill oil itu kecil-kecil sekali ya, udang semacam jenis udang. Dan
beda dengan minyak ikan dan minyak yang dihasilkan dari udang ini adalah bahwa selain persamaannya omega 3 fatty acids EPA dan DHA, ini ada di krill oil fosfolipid dan astaxanthin. Sedangkan fish oil itu hanya terikat pada triglycerid. Dan ini bedanya, ya. Triglycerid itu di dalam air tidak mix, jadi menjadi membentuk emulsi. Sedangkan kalau fosfolipid itu kita campur dengan air, itu menjadi larut, cepat sekali larut. Oleh karena itulah kelarutan dari nanti DHA dan EPA-nya itu lebih mudah. Dan ini kira-kira perbandingannya ya, tapi nanti kita akan lihat lagi di dalam slide berikut berapa sih perbandingan yang tepat. Nih. Kemudian kita lihat dengan yang saya katakan tadi fosfolipid. Apa itu fosfolipid? Mungkin kita lupa waktu belajar di biokimia dan sebagainya. Fosfolipid itu adalah suatu kompleks lipid protein, ya. Dan ini yang kita tahu semua sel membran tubuh kita, hampir semua sel itu mempunyai kulitnya adalah terdiri dari fosfolipid bilayer. Jadi ini penting sekali, ya. Kalau kita lihat di sini kegunaannya, dan ini penting karena dia akan bisa membantu penyerapan maupun penyimpanan dan menghambat berbagai zat. Jadi dia bisa mengatur apa yang keluar masuk ke dalam sel dari sel. Nah, kemudian astaxanthin. Astaxanthin yang tidak terdapat dalam minyak ikan tapi ada krill oil, ini yang memberikan warna merah cerah, ya, karena mempunyai sifat seperti carotenoids, mempunyai sifat powerful index karotin, ya, anti UV blocking dan sebagainya. Dan kita tahu di sini bahwa astaxanthin itulah yang berguna juga membantu di dalam krill oil untuk mencegah sinar-sinar ultraviolet memasuki kulit kita, merusak kulit kita, dan kemudian membantu skin moisture, elastisitinya dan sebagainya, dengan demikian mengurangi kerutan-kerutan pada kulit kita. Nah, ini gambaran lain lagi ya tentang bedanya dengan adanya astaxanthin. Ini kita tahu ini membran fosfolipid bilayer di dalam kulit membran sel dari setiap sel, maka astaxanthin juga berbeda dengan lain, dengan beta karoten atau apa. Dia itu bersifat sebagai kerangka. Ya, kita lihat di sini dia sebagai kerangka bisa mengikat, memperkuat membran sel. Selainnya tentu mengikat radikal bebas, ROS. Itukah kegunaan dari astaxanthin. Ini hanya saya perlihatkan DHA, ya, itu artinya dari docosahexaenoic acid ada 22 dan 6 ikatan ini double bondnya, dan EPA itu 20 dengan 5 ikatan kembarnya atau double bondnya. Nah, ini perlihatkan lagi beda selama ini minyak ikan yang kita dapatkan dari ikan-ikan salmon dan sebagainya beda dengan krill oil. Jadi bentuknya fatty acidnya terikat pada glycerol di sini. Di sini glycerolnya itu mengikat fosfat. Jadi membentuk suatu yang hidrofilik. Jadi mudah masuk ke dalam sel atau mudah dalam cairan diabsorpsi, ya. Tapi juga mudah bisa masuk dalam sel. Nanti akan kita lihat di sini. Sebelumnya saya akan ceritakan dulu perbedaan ingin memudahkan. Beda apa sih krill oil dan fish oil? Sama-sama ada omega 3, sama-sama ada EPA, sama-sama ada DHA. Tetapi minyak ikan itu tidak mengandung astaxanthin yang kita tahu antioksidan yang kuat sekali dan fosfolipid. Nah, selama ini krill oil itu selama lebih dari 20 tahun sudah banyak studi-studinya, ya, yang saya katakan. Makanya untuk body health itu kita ada data-data IBM-nya banyak tentang kardiovaskuler untuk dyslipidemia dengan krill oil. Dia memperbaiki blood lipids tadi, ya. Untuk kegemukan juga dia bisa ada data-datanya. Untuk artritis banyak sekali ini manfaatnya, ya. Dengan krill oil mengurangi gejala-gejala
apa nyeri sendinya. Ya, untuk wanita juga sering digunakan untuk mengurangi dysmenorrhea, untuk memori, ya, dan sebagainya. Dan juga untuk orang sehat, ya, kita akan bisa menaikkan kadar yang baik dari omega 3. Ini adalah data-data yang selama ini sudah ada. Jadi empat pilar yang penting adalah dari krill oil yang kita harus perhatikan yang beda dengan minyak ikan. Selain ada omega 3 Fe, EPA, dan DHA, ada fosfolipid. Yang berbedanya ada kolinnya dan ada astaxanthin. Jadi ini pilar dari krill oil. Ya. Nah, lalu mungkin ada yang juga bertanya, jadi bedanya apa sih kita minum ke fish oil dengan krill oil? Apakah ada bisa menjadi efektif atau menjadi lebih ekonomis? Jadi begini, studi mengatakan untuk mendapatkan efek yang sama dari absorption index dari antioksidan maupun efek omega 3 di dalam tubuh, maka krill oil itu kira-kira dari 3 studi ini 1,5 lebih kuat 1,5 sampai 1,6 daripada fish oil. Ya, ini menunjukkan pertama juga absorpsinya. Kita bicara absorpsinya. Jadi lebih cepat, yaitu karena apa tadi? Karena dia larut di dalam air. Sedangkan kalau kita minum fish oil, berarti terbentuk emulsi, jadi di dalam usus kita tentu harus tersedia lemak dulu, ya, itu menjadikan emulsi. Ini beda dengan krill oil, dan di mana cukup dengan air yang tersedia sudah bisa membantu absorpsi penyerapan ke dalam sistem tubuh kita. Nah, inilah kita lihat, jadi kalau kita bicara krill oil dan sejarahnya selama untuk kesehatan tubuh kita, itu sudah ada terhadap brain datanya karena ada fosfolipidnya yang tidak ada dalam minyak ikan, terhadap hati, ya, kita ada cholinnya, kita tahu pil-pil hati untuk memperbaiki itu ada cholin. Untuk jantung sudah banyak data dan punya studi-studi banyak. Untuk mata juga, ya, ada data-datanya. Untuk sendi, apalagi banyak dipakai, ini sudah datanya. Dan yang utamanya tentu kita tidak bisa bicarakan semuanya. Saat ini akan saya bicarakan efek terhadap kulit. Ya, jadi, nah, ini istilah glowing. Jadi sesuatu yang ramai. Dulu zaman dulu saya belajar itu mungkin juga waktu Haikal belum ada cerita tentang apa kulit yang bersinar ya. Jadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu agak bingung saya. Glowing skin. Apa masa kulit itu bersinar atau cerah kali maksudnya. Nah, dengan akibat perburuan terhadap krill oil, maka sampai khawatir apalagi Korea yang pionir di dalam kecantikan estetik. Sampai di sana dikatakan itu Korean itu banyak mengubar-ngubar terus mencari tentang sumber-sumber krill oil, akhirnya dikhawatirkan nanti keseimbangan ekologi laut di dunia akan terpengaruh. Itu karena produksi dari krill oil demikian banyaknya sekarang ini. Nah, kita lanjut dulu, kita belajar kalau kita mau melihat bagaimana itu kulit bisa glowing atau cerah lah menurut saya ya. Kalau bersinar nggak mungkin kan. Nah, ini kita lihat kulit itu di lapisan luarnya ada epidermis dan stratum corneum. Stratum corneum ini yang kita mungkin mandi akan kita bersihkan ganti setiap berapa minggu itu. Nah, stratum corneum ini bentuknya kalau diperbesar ini seperti tembok ya supaya mencegah bakteri maupun apa masuk. Ya, dan inilah kita lihat di sini di dalamnya ini ada ya yaitu lipid ya, lemak di dalam kulit yang terdiri dari fatty acid, keramik, dan sebagainya. Ya, kita nggak akan pelajari lanjut ini, nanti ada kesempatan lain ya. Dan kalau kita lihat keadaan lembab, maka dia akan lebih bagus ya. Ini stratum corneum atau tanduk lapisan tanduknya itu akan tipis nggak tebal. Kalau kering kita lihat maka akan menjadi tebal dan sebagainya, akan ada kerusakan pada filagrin ya ini. Jadi nanti ini air akan keluar apa susah masuk dan sebagainya. Nah,
gambar ini, pilih yang kiri atau yang kanan. Tentu apalagi wanita tadi ingin inilah yang kanan ini yang seperti cerah ya, tapi nggak glowing ya, nggak ada apa LED-nya lampu. Jadi dikatakan bahwa paparan yang terlalu lama terhadap sinar matahari jelas meningkatkan peradangan di dalam tubuh kita. Dan inilah yang mengakibatkan terjadinya kerutan-kerutan, ya ini tentu gambarnya exaggerated ya, seperti pada gambar wanita ini. Dikatakan bahwa untuk itu maka kadar omega 3 itu perlu untuk meningkatkan apa mencegah eh, apa kerusakan yang dari sinar UV. Ya, dia akan menahan air jangan keluar terlalu banyak supaya lembab quick jadi lemak. Dan ini juga kalau kita dari dokter-dokter anti aging memang perlu omega 3 itu ya perlu karena dia bisa membantu kulit jangan sampai lebih tua atau istilahnya yaitu biological age-nya atau chronological age-nya biologicalnya jangan lebih dari chronological age-nya. Karena apa? Kita tahu kulit itu setiap tanduknya atau yang kita sebut daki itu kadang-kadang akan diganti dari keluar dan diganti dari bawah dan itu tentu membutuhkan jaringan-jaringan bahan lain yaitu phospholipid bilayer. Dan bilayer ini fosfolipid itu memerlukan dietary fat ya, fat yang kita makan termasuk omega 3. Dan kemudian kalau kita membran ini tidak bagus ya dan tidak kuat terjadi kerusakan, maka kita kehilangan cairan dan elastisitas, akhirnya terbentuk kerutan-kerutan. Nah, ini gambar ini salah satu paper mengatakan omega 3 fatty acids can make your skin glow. Ya, ini bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia mungkin cerah ya, nggak bisa bercahaya tentu, bersinar. Jadi kalau kita lihat di sini, kulit yang sehat, ini sebum, ini banyak fatty acid, di sini juga keratin layer, ya. Maka pertama dia akan mencegah sinar-sinar yang jahat itu yang dari merusak. Kemudian di sini cairan yang akan keluar tapi karena ditahan oleh bungkus sebum maka akan balik lagi. Dan ini akan mempertahankan NMF. Itu adalah nature moisturizing factor. Dan ini penting supaya menjaga kelenggapan ya dari sini. Nah, bagaimana kalau terjadi kerusakan? Ya, kerusakan maka dinding ini akan rusak. Kita lihat sini ya, terjadi apa cairan lembab keluar, iritasi masuk, bakteri masuk. Nah, ini tentu akan repot ya. Nah, kemudian kita lihat beriring dengan perjalanan waktu, makin lama makin banyak sekarang aplikasi dari fatty acids dari ikan atau minyak ikan maksudnya, yaitu dibuat ke dalam aplikasi kosmetik dan juga terapeutik. Banyak sekali data kalau Anda mau searching saja di Google banyak, apalagi produk-produk dari negara-negara yang biasa untuk kecantikan seperti Korea dan Jepang. Nah, sekarang ini caranya bagaimana sih omega 3 itu mencegah jangan sampai terjadinya kerutan-kerutan atau kerusakan. Kita tahu sinar UV itu jelek. Ya, ini adalah kulit membran sel, maka masuklah juga terjadi di sini UV ini ultraviolet merangsang terjadinya pembentukan radikal bebas ya, radikal oksigen spesies. Tapi kalau ada omega 3 ini sebentar saya zoom in kali lebih bagus ya. Maka di sini dia akan menghambat. Ini adalah kinase-kinase yang akan membuat suatu peradangan. Ya, jadi faktor-faktor peradangan tadi ini akan dihambat ya NF kappa maupun COX-2 hasil akhirnya kita tahu prostaglandin interleukin 1 beta matriks ini ya MMP1 ini akan dihambat. Jadi mengurangi terjadinya peradangan di bawah kulit yang menyebabkan kulit kita menjadi cepat keriput dan sebagainya. Ini gambaran kembali lagi, jadi krill oil itu ada dua.
jadi dari omega 3 efek seperti pada minyak ikan dan sebagainya, itu dia akan mempertahankan di sini eh, high hidrasi supaya bagus, mengurangi water loss. Jadi kulit itu menjadi lebih elastis. Ya, tapi bedanya krill oil dengan minyak itu ada fosfolipid. Fosfolipid itu akan merubah ya lipid levels di dalam kulit walaupun kita makan ya. Jadi lebih kuat. Tadi saya sudah gambarkan ya membran levelnya dengan astaxanthinnya membentuk bridging, membentuk kayak kita tiang penyangga ya. Kemudian menambah hidrasi dengan demikian menjadi kulit jadi lebih lembab, tidak kering. Nah, ini juga gambaran bagaimana sih kulit itu kalau kita ini yang kuning ini adalah sel membran. Kita tahu dari luar sel akan masuk asam arachidonat. Adalah asam arachidonat adalah bahan mungkin masih ingat bagaimana terbentuknya prostaglandinnya untuk peradangan. Di sini akan masuk ya. Tapi dengan adanya ini EPA dan HA, dia akan bersaing masuk ke dalam sini. Jadi kalau ini di sini masuk, maka bahan untuk bikin prostaglandin seperti free arachidonic acid akan di stop. Ya, demikian juga di sini kita tahu membran itu perlu ada rough assembly jadi dan juga celah-celah untuk bahan elektrolit dan lainnya masuk, ini akan di stop. Di sini juga kemudian setelah masuk dia EPA dan DHA-nya bebas itu akan mencegat menghentikan bahan untuk inflamasi ya NF faktor kappa beta di sini dan sebagai akhirnya ini faktor-faktor yang pro radang akan terhenti di daerah kulit. Itu kira-kira bagaimana menerangkan kok walaupun kita makan tapi atau minum krill oil itu bisa membantu kulit kita lebih baik dan bahkan katanya sekarang istilahnya glowing skin. Nah, ini juga selain kulit atau skin jadi glowing. Sudah tadi terbuktikan saya cuma bawa saja di sini bahwa krill oil itu ini data ini baru ini dari ya belum ada setahun Agustus tahun lalu ternyata krill oil dari studi ini memberikan efek pada plasma lipodom ya dibandingkan fish oil. Ini kalau kita lihat di sini yang penting ini ya gambar ini. Coba lihat, kita lihat di sini saya zoom. Kita tahu tadi asam arachidonat. Ya, asam arachidonat adalah bahan untuk membuat peradang prostaglandin yang membuat radang di mana saja. Nah, dengan krill oil itu justru produksi itu dikurangi negatif, ya. Dan kemudian kalau EPA-nya ya EPA di sini kita lihat lebih banyak, kalau DHA-nya sama saja. Jadi krill oil itu memang dibandingkan dengan minyak ikan ini akan lebih relatif lebih istilahnya ekonomis, lebih baik dibandingkan dengan krill oil. Nah, ini ada suatu case study atau case report yang blemish atau pada kulit itu ternyata secara tidak sengaja oleh orang ini hilang. Ini ada di Turki ya, ini ada paper yang juga baru setahun lalu ya, Januari 20 dan kita akan lihat kalau dengan dia minum banyak sekali krill oil maka nah inilah gambaran yang hitam ini ternyata hilang ya. Jadi ini dia mengatakan dia minum minum krill oil itu 1.500 per hari ya. Jauh dari dosis kalau kita biasanya minum omega 3 untuk fish oil kan itu biasanya dianjurkan 2 sampai 3 gram. Ini dia hanya minum 1.500 krill oil selama 9 bulan dan ini adalah hasilnya ada di Journal Medical Research tahun lalu. Ya. Nah, ini juga menarik studi ini. Ini dilihat adalah ya the quality of life. Ya, jadi kalau kita lihat quality of life, ini banyak sekarang studi-studi memakai istilah quality of life. Ya. Ini dibandingkan pada studi ini orang minum fish oil yang 3 gram
dan kita tahu setaranya kira-kira ini dibagi dua, yaitu antara 1 sampai setengah gram ini natural krill oil. Maka yang akan kita lihat di quality of life-nya, nyeri akan hilang lebih baik, ya, dan perasaan fatigue atau capek juga hilang, berkurang, ya. Jadi kalau kita lihat banyak emotional, mental, semua ini bagus sekali, ya, lebih physical. Ini skala ini biasanya kita pakai dalam studi-studi mungkin bagi teman-teman yang sering ikut penelitian yang kita sebut QOL, quality of life, yaitu ada perhitungannya ditanyakan nanti. Nah, disinilah kita lihat perbandingannya bagus sekali, sangat signifikan ya dari fatigue ya, social function-nya juga mungkin ya dia lihat lebih berani ketemu teman-temannya, mukanya lebih glowing dan sebagainya ya, emosional juga lebih pede begitu, general health lebih bagus. Ya inilah studi ini yang cukup menarik, ini juga belum lama dipublikasi, ini kalau nggak salah ini di Kanada. Ya, Canadian study ya, lumayan. Jadi, nah, jadi kalau kita kembali ke ilmiahnya, jadi kita minum atau makan dari lemak fatty acids ini, ya kita tahu omega 3 bagus untuk aging, tetapi untuk kulit bagaimana? Yaitu karena kita tahu sel-sel kulit itu menggunakan atau memanfaatkan phospholipid bilayer, jadi dia digantikan dengan bahan baku yang baik, ini akan melindungi ya pengeluaran cairan, jadi dengan demikian kulit menjadi lebih halus dan sebagainya. Dan akhirnya katanya kita tentu akan terlihat yaitu lebih muda. Yang ini yang diinginkan oleh semua peserta di sini. Bukankah begitu? Ya. Dan ini juga kita lihat EPA itu dia akan mengurangi terjadinya kerusakan kolagen. Kita tahu kolagen itu penunjang untuk mencegah terjadinya keriput. Nah, jadi ini kita lihat di sini ya kita selalu inginkan ini menambahkan ini glowing skin ya daripada ini tentu. Nah, ini ada pendapat dari seorang dokter yang terkenal dari University of Boston ya, Boston. Jadi memang dia katakan ya, jadi untuk melihat atau untuk mendapatkan glowing skin, ya, dia maka sekarang istilah glowing skin itu ramai sekali ya. Jadi dia bilang untuk kesehatan kulit memang hanya nggak banyak vitamin nutrien ya, tapi tidak ada salahnya ya with any fruit and vegetable ya mungkin kita kurang juga di situ, tapi kita lihat di sini harus cari C, A, D, D dan omega 3 fatty acids ya. Jadi di sini apapun yang makan apa itu you are what you eat. Itulah yang kita makan atau yang kita minum tambahan. And what you don't eat can affect yours. Jadi kalau kita tidak minum ini, tentu itu bisa berpengaruh pada keadaan kulit kita. Nah, menarik juga ini saya ketemu paper belum lama ini potential benefit omega 3 sebagai suplementasi pada pasien-pasien COVID ini belum lama. Jadi apalagi pada masa pandemi ini tentu berguna. Kalau saya baca, cuman saya belum sempat incorporate di sini. Memang omega 3 ini berguna pada pasien COVID karena dia akan membantu vitamin D di dalam menaikkan imunitas atau menjaga imunitas kita. Nah, inilah take home message dari saya. Jadi kenapa itu minyak krill atau krill oil bagus untuk kulit, juga untuk tentu untuk tubuh, tapi pembicaraan kita ini kan kita batasi untuk kulit. Pertama, tentu dia mengandung kadar yang tinggi sekali dari omega 3. Dan kita tahu EPA dan DHA ini berguna untuk mengurangi, tadi kita lihat gambar bagaimana dia mengurangi inflamasi, dia menghadang mencegah terbentuknya prostaglandin ya seperti tadi mengurangi asam arachidonat, mengurangi MMP atau metalloprotein kinase dan COX itu. Jadi akhirnya inflamasi di bawah kulit tidak terjadi atau sangat sedikit ya.
Jadi kemudian kalau tidak ada inflamasi, maka selain itu tentu kolagen tidak akan cepat rusak. Artinya kalau kolagen di bawah kulit tidak cepat rusak, dia bisa menunjang, berarti dengan demikian mencegah terjadinya kerutan, wrinkles itu. Kemudian juga tadi sudah diperlihatkan bahwa fatty acids itu kalau cukup maka kita akan memberikan kesempatan untuk kulit kita tetap lembab dan hidrasi. Mungkin jadi kita tidak perlu pakai pelembab lagi. Ya, saya aja tidak pernah pakai pelembab. Ya, cukup minum. Saya sudah lama terus terang aja juga minum krill oil jauh sebelum itu. Kira-kira ya itu sewaktu sejak Dokter Oz ya. Saya minum krill oil itu pengakuan saya, tapi waktu itu saya tidak sadar itu apa mekanismenya belum itu. Dan kemudian kita lihat kita kalau minum dari krill oil sudah cukup banyak antioksidan yang kuat, astaxanthin. Jadi mungkin kita nggak perlu tambah beli lagi antioksidan kapsul atau apa dari yang lain, ya. Jadi kemudian kita tahu astaxanthin ini antioksidan yang kuat sekali menghambat radikal bebas yang menyebabkan inflamasi atau problem-problem kulit. Ya, inilah yang saya ingin bawakan siang ini. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, baik dalam maupun untuk diri sendiri, maupun juga mungkin untuk praktek sehari-hari bagi teman-teman kita. Ya, selamat siang dan uh, nanti kita bertemu di tanya jawab ya, gitu, Dokter Hekal. Ya, baik. Terima kasih Dokter Freddy, presentasi yang sangat menarik, Dok, dan tentunya membuka wawasan kita mengenai krill oil. Dan tadi dikatakan bahwa krill oil ini selain mengandung omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan fish oil, juga mengandung antioksidan astaxanthin. Jadi selain dapat menurunkan peradangan, juga dapat memberikan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan kulit, mempertahankan kulit tetap terhidrasi dan terhindar dari berbagai macam gangguan kulit. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, Dok. Ya, Yang pertama pertanyaan dari Dr. Angelina Siana. ya. Pertanyaannya adalah, apakah krill oil ini aman bila dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, dan berapa dosis yang dianjurkan? Untuk lansia, berapa dosis yang dianjurkan? Terima kasih, Dok. Ya, pertanyaan yang baik. Jadi kita tahu bahwa omega 3, EPA dan sebagainya itu ada di dalam tubuh kita sendiri, ya, membran kita dan itu termasuk dietary fats. Jadi itu aman, tidak ada masalah untuk ibu hamil dan ibu laktasi. Bahkan Ya. pun kita tahu sekarang untuk laktasi atau ibu hamil pun ada preparat-preparat yang difortifikasi untuk DHA-nya karena DHA-nya itu berguna katanya menurut studi-studi meningkatkan nanti brain atau sel-sel di dalam otak dari si bayi, dari fetus. Kemudian apalagi ya pertanyaannya setelah itu? Untuk dosisnya berapa, Dok? Dosis Oh, untuk ibu hamil dan jadi menyusui? sama saja itu. Jadi kalau kita biasa dengan omega 3 itu dosis anjurkan antara 1 sampai 3 gram sehari, maka untuk krill oil tadi kan dikatakan karena untuk dapat efek yang sama itu krill oil itu mempunyai kekuatan kurang lebih 1,5 sampai 1,6. Jadi untuk krill oil cukup diberikan yaitu antara setengah atau sampai dengan 1,5 itu. Jadi tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi kira-kira setengahnya dari kebutuhan di face oil. Karena tadi saya katakan, kenapa begitu? Ya face oil itu nunggu kita harus di dalam usus kita, jadi atau dari hati mengeluarkan empedu untuk melarutkan, emulsikan. Kalau enggak minum face oil ya, banyak pun kalau kita rusak hatinya atau itu ya enggak bisa terbuang. Ya, kalau ini kan larut air gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk lansia, Dok? Berapa dosis yang dianjurkan? Sama saja itu. Sama ya? Ya, ya artinya kita variannya ya untuk kalau merasa perlu ya tentu kira-kira
itu biasanya kita berikan tuh 1,5 gram ya. Tadi itu pun tadi yang siapa itu yang orang Turki itu minum 1,5 gram selama 9 bulan sampai dia nggak terasa itu fleknya itu hilang katanya. Oke. Ya, baik Dok, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Diah Wijiana Heryani. Pertanyaannya, berapa kali harus konsumsi